Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariani. Saya dari Prodi PAI semester 6 dari kampus Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Hamzah Pansuri. Baik, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang isi dari makalah saya yang berjudul Konsep Dasar Anggaran Sekolah. Baik, langsung saja. Pendidikan merupakan sektor yang sangat penting dalam pembangunan nasional, dan keberhasilan pendidikan sangat bergantung pada pengelolaan sumber daya secara efisien, termasuk dalam aspek pembiayaan. Jadi, salah satu alat utama dalam pengelolaan keuangan sekolah adalah anggaran. Jadi, anggaran sekolah memiliki peran vital dalam mendukung berbagai kegiatan operasional dan pengembangan yang dilakukan oleh satuan pendidikan. Melalui anggaran sekolah dapat merencanakan, mengalokasikan, dan menggunakan sumber daya yang tersedia secara tepat untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Jadi, oleh karena itu, pemahaman tentang konsep dasar anggaran sekolah menjadi penting, khususnya bagi pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pengelolaan pendidikan. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana pengertian anggaran sekolah, menjabarkan tujuan dan fungsi anggaran sekolah, dan menguraikan prinsip dasar penyusunan anggaran sekolah. Anggaran sekolah adalah rencana keuangan yang disusun oleh satuan pendidikan dalam kurun waktu tertentu, biasanya 1 tahun, untuk membiayai seluruh kegiatan pendidikan di sekolah tersebut. Menurut Mulyasa 2011, anggaran sekolah mencerminkan perencanaan keuangan yang mencakup seluruh aspek operasional sekolah yang dirancang untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Anggaran ini disusun sebagai acuan dalam mengelola sumber daya keuangan sekolah guna mendukung pencapaian tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Jadi, tujuan anggaran sekolah yang pertama yaitu merencanakan penggunaan sumber daya secara efisien dan efektif. Yang kedua, mewujudkan tujuan pendidikan. Yang ketiga, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan. Yang keempat, sebagai alat evaluasi dan pengendalian. Yang kelima, mempermudah pengambilan keputusan manajerial. Baik teman-teman, langsung saja ke fungsi anggaran sekolah. Jadi yang pertama, fungsinya untuk fungsi perencanaan atau planning function. Dan yang kedua, fungsi pengendalian. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Yang keempat, fungsi koordinasi. Yang kelima, fungsi komunikasi. Baik teman-teman, lanjut prinsip dasar penyusunan anggaran sekolah. Yang pertama ada transparansi dan akuntabilitas. Yang kedua efisiensi dan efektivitas. Yang ketiga partisipatif. Yang keempat berdasarkan prioritas kebutuhan. Dan yang kelima terakhir yaitu berorientasi pada hasil atau output. Nah, langsung ke komponen anggaran sekolah. Komponen anggaran sekolah adalah bagian-bagian utama atau unsur-unsur yang membentuk keseluruhan struktur anggaran pendidikan di suatu sekolah. Komponen ini menggambarkan bagaimana dana direncanakan, dialokasikan, dan digunakan untuk mendukung operasional kegiatan pembelajaran serta pengembangan mutu pendidikan. Jadi, komponen anggaran biasanya dituangkan dalam dokumen resmi seperti RKS, yaitu Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah, dan mencerminkan kebutuhan real sekolah dalam 1 tahun anggaran. Komponen utama anggaran sekolah yang pertama adalah pendapatan sekolah atau sumber dana. Yang kedua, belanja pegawai. Dan yang ketiga, belanja barang dan jasa. Yang keempat, belanja pemeliharaan. Yang kelima, belanja modal atau investasi. Dan yang keenam, kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler. Yang ketujuh, pengembangan perpustakaan. Dan yang kedelapan, pengembangan profesionalisme guru dan tenaga kependidikan. Dan yang terakhir adalah kesembilan, manajemen sekolah. Jadi teman-teman, dapat kita simpulkan dari poin-poin yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu anggaran pendidikan merupakan suatu rencana keuangan yang disusun secara sistematis dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pendidikan dalam periode tertentu. Dalam konteks sekolah, anggaran ini dituangkan dalam dokumen seperti RKAS, yaitu Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah, yang memuat estimasi pendapatan dan belanja sesuai dengan tujuan dan prioritas pendidikan yang telah ditetapkan. Penyusunan anggaran pendidikan memiliki tujuan utama untuk memastikan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Selain itu, anggaran juga menjadi alat untuk perencanaan, pengendalian,
pengawasan, koordinasi, dan komunikasi antar pihak yang terlibat dalam pengelolaan sekolah. Nah, untuk fungsi-fungsi anggaran sekolah yaitu penting. Anggaran pendidikan meliputi perencanaan kegiatan dan pengeluaran secara rasional, pengendalian keuangan agar tidak terjadi penyimpangan dari rencana, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program koordinasi antar unit kerja di sekolah agar kegiatan berjalan sinergis, transparansi, dan akuntabilitas, sehingga penggunaan dapat diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada publik. Dalam penyusunannya, anggaran pendidikan harus berlandaskan pada beberapa prinsip dasar, yaitu efisiensi, yaitu adalah memaksimalkan hasil dengan dana yang minimal, dan efektivitas, yaitu memastikan kegiatan yang dibiayai memberi hasil nyata, dan transparansi dan akuntabilitas, yaitu terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan, dan partisipatif, yaitu melibatkan semua unsur di sekolah, keadilan, dan prioritas, yaitu memperhatikan pemerataan dan kegiatan yang paling dibutuhkan. Nah, adapun komponen anggaran pendidikan yaitu meliputi seperti sumber dana BOS atau BOP atau iuran sukarela atau bantuan pihak ketiga, dan belanja pegawai atau barang dan jasa, dan juga pemeliharaan dan belanja modal. Nah, jadi teman-teman, sekian dari penjelasan saya tentang makalah saya yang berjudul Konsep Dasar Anggaran Sekolah. Baik, untuk kekurangan dan kelebihannya saya mohon maaf, dan saya juga minta maaf untuk keterbatasan saya dalam menjelaskan tentang makalah saya yang berjudul Konsep Dasar Anggaran Sekolah. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.